Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Pembahasan tentang IMEI ya. Jadi kemarin banyak banget kabar bahwa HP Google Pixel, HP Sony Xperia yang merupakan HP non resmi atau limbah Jepang itu banyak sekali yang kena blokir IMEI. Terutama ada juga yang iPhone ya, iPhone yang X Inter itu punya teman kantor saya juga ada yang kena. Nah, tadi siang itu saya iseng untuk mendm Bea Cukai Semarang ya, karena saya tinggal di kota Semarang. Ada beberapa hal yang ingin saya pastikan dan saya tanyakan ya di sini. Kalau kalian misalnya nih pengen mendaftarkan emailnya secara resmi, misalnya kalian beli HP-nya nih, kalau HP-nya ternyata yang kalian beli itu iPhone X Inter, terus kalian tuh memang pengen mendaftarkan emailnya, dan kalian kalau tahu alurnya kan harus ke bea cukai. Tapi ada permasalahan nih di sini yang memang secara personal kita tidak bisa untuk mendaftarkan email HP kita, terutama HP-HP yang memang dijual di dalam negeri ya, terutama HP di dalam negeri dan tidak resmi. Kendalanya adalah kalau kalian misalnya buka aplikasinya bea cukai, nah di sini kalian bisa nih registrasi email. Ya, permasalahan dari personal kita adalah nomor penerbangan atau flight voyage number. Jadi, yang bisa meregistrasi email secara personal itu memang saat ini ya, yang diperbolehkan itu adalah kalau kita beli HP-nya di luar negeri. Dan kalau beli HP di luar negeri, terus kalian berencana untuk tinggal lama di Indonesia, maka kalian bisa nih menggunakan aplikasi ini. Dan kalian kan udah pasti kalau dari luar negeri ada pesawat ya, atau pelayaran atau menggunakan kapal, kalian bisa masukin nih nomor penerbangannya. Jadi hal itu ya pasti bisa dilakukan dan kalian bisa registrasi email dengan lancar di aplikasi ini. Untuk langkah-langkahnya kalian bisa buka di YouTube-nya Bea Cukai, ini juga udah ada penjelasannya. Namun yang jadi permasalahan adalah buat kita-kita yang memang nggak ada flight number ya, dan kita bukan orang yang beli HP-nya di luar negeri tapi di dalam negeri. Memang kalau dari percakapan ini hal tersebut tidak bisa dilakukan ya. Ini pernyataan dari Bea Cukai Semarang. Saya sudah izin untuk membuat pembahasan ini di forum atau di publik lah ya. Mereka bilang kalau kita misalnya beli HP-nya di seller nih. Nah, yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan email itu sebenarnya kita bisa minta bantuan dari sellernya. Karena seller ini kan pasti mendatangkan barangnya itu dari luar negeri atau dia pengkapalan menggunakan kontainer ya. Bisa juga menggunakan jasa pengiriman. Yang paling terkenal itu DHL ya, kalau nggak salah itu. DHL itu memfasilitasi untuk pembayaran atau aktivasi email supaya HP-nya bisa digunakan di luar negeri. Ini saya cukup panjang ya bercakap-cakap dengan adminnya. Ternyata responnya juga cukup cepat ya. Jadi ya percakapan bisa berlangsung dengan cukup baik di sini. Ya, sekarang solusinya gimana nih buat orang-orang seperti kita yang menggunakan HP non resmi seperti ini? Aturan itu memang cukup bagus ya, kalau menurut saya pribadi peraturan IMEI itu bagus, tetapi kenapa masih banyak sekali seller-seller yang berjualan HP non resmi? Kan kita tahu kalau seller-seller itu mendatangkan barang-barangnya juga pasti melalui ya entah bandara, entah pelabuhan. Berarti ada pihak-pihak yang di dalam situ meloloskan proses memasukkan barang-barang tersebut supaya bisa dijual atau apapun caranya ya. Atau entah koneksinya mereka sangat hebat, koneksi para penjual HP-HP X Jepang ini memang sangat kuat ya, sehingga mereka lolos gitu loh. Nah, terus HP kita yang beredar yang kita dapatkan ini bagaimana bisa mendapatkan sinyal? Ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama itu adalah jasa unblock email. Unblock email itu nggak permanen sih, kebanyakan nggak permanen karena temporary aja. Ada yang 90 hari, 6 bulan, ya ada juga yang 1 tahun. Harganya beda-beda ternyata. Saya tadi udah tanya-tanya ke orang yang dia menyediakan jasa untuk unblock email. Dan dia berani menggaransi 1 tahun. Harganya itu kisaran 150.000 sampai 200.000. Jadi ya solusinya seperti itu. Kalau kalian misalnya pakai HP ini dan misalnya kalian beli HP X Jepang, entah iPhone, Google Pixel maupun Xperia, Sony Xperia XZ2 atau XZ2 Premium.
jangan sekali-kali untuk mereset pabrik. Itu saran saya sih dari awal. Banyak sekali yang melakukan, "Bang, setelah reset pabrik kok HP saya nggak dapat sinyal." Ya itu karena mungkin unblock IMEI yang udah ditanam di HP itu kehapus atau bagaimana ya, kereset. Nah, hal itu menyebabkan sinyalnya itu langsung tidak bisa respon dan mungkin langsung memasuki whitelist supaya IMEI di HP tersebut tidak bisa menggunakan jaringan operator di Indonesia. Nah, hal ini ya pinter-pinternya kita aja sih ya kalau sekarang. Nyatanya toh, kalau kalian misalnya tahu nih penjual HP iPhone yang cukup besar di Indonesia, di Instagram itu banyak banget jualan, itu kan HP-HP-nya X-Inter semua tuh, iPhone 8, iPhone 7, emang dijual sangat murah ya, dibandingkan dengan harga kalau kalian misalnya HP second iPhone 6s yang X-Box itu masih mahal banget loh. Tetapi setara dengan iPhone 7 yang dijual di toko tersebut, yang X-Inter. Nah, berarti kan dengan penjualan yang sebesar itu, dengan toko yang cabangnya di mana-mana ya, di Semarang juga ada, di Jakarta, di Medan juga ada, dia bisa mengakomodasi sinyal di seluruh HP yang dibeli oleh konsumennya. Berarti ada hal yang memang yang tidak bisa dibasmi oleh bea cukai tentang orang-orang yang mampu unblock IMEI tersebut. Nah, ini kan jadi hal yang agak lucu sebenarnya. Peraturannya ditegakkan, tetapi hal itu masih bisa diakali oleh ya kita-kita yang pengen HP murah spek wah gitu ya. Ya kalau saya sih menanggapinya begini ya. Selama kita menyadari akan resikonya ya kalau mau beli aja. Misalnya kalian beli Google Pixel pengen nih, ya udah beli aja, nggak usah kalau sinyalnya hilang nggak usah sedih, nggak usah repot, nggak usah mengeluh atau apa. Itu memang resikonya seperti itu. Nah, itu kalau kalian misalnya saat ini mengalami sinyalnya hilang, ini kebetulan Pixel 3a saya masih normal, tidak ada indikasi sinyal hilang atau apa, ini masih ada nih. Kalau kalian lihat nih LTE Telkomsel masih lancar jaya. Misalnya HP kalian saat ini udah terkena atau blok IMEI ya, saya sarankan sih cari ini aja, cari jasa unblock IMEI itu di Shopee itu bahkan ada ya, di Shopee, di Tokopedia itu ada yang buka jasa tersebut. Atau kalau kalian misalnya di kota kalian ada counter atau apa yang menyediakan jasa itu, kalian pakai aja. Paling bayarnya ya sekitar 150.000, 200 ribuan, dan pastikan garansi ya, garansi 1 tahun. Kalau perlu tuh di pernyataan garansinya tuh entah didokumentasikan atau apalah, supaya kalau kita mau klaim itu gampang. Oke teman-teman, itu pembahasan sharing saya tentang IMEI, dan saya tadi udah bercakap-cakap dengan Bea Cukai Semarang, dan memang seperti itu, untuk HP-HP seperti ini tidak bisa kalau kalian memang tidak dari luar negeri. Pun kalau kalian dari luar negeri itu maksimal 60 hari ya. Kalau sudah lewat dari 60 hari itu katanya nggak bisa lagi untuk registrasi IMEI. Makanya kalau disarankan orang-orang yang baru datang ke Indonesia itu diwajibkan atau disarankan ke imigrasi terlebih dahulu untuk meregistrasi ponsel ataupun kartu selulernya. Kayak gitu. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga info ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.